Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maulana Agofiki di channel Skakmat, di mana channel ini akan membahas materi-materi matematika, contoh soalnya dan tentunya pembahasannya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jika kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk materi. Halo anak-anak, kita kembali lagi di video lanjutan dari video sebelumnya mengenai bentuk akar. Oke, di part 2 ini kita akan fokus ke sifat-sifat bentuk akar dan contoh-contoh soalnya gitu kan ya. Langsung saja. Oke, di situ ada sifat-sifat pada bentuk akar. Jadi ada beberapa sifat pada bentuk akar yang harus kalian pahami gitu kan ya. Oke, yang pertama ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Jadi pangkatnya tetap A sama B nya dikalikan di dalamnya kan. Intinya dijadikan satu gitu ya. Boleh Pak, boleh. Itu adalah sifat dari bentuk akar ketika dikalikan gitu ya. Untuk sifat nomor 2. Oke, kalau yang atas atau yang pertama tadi perkalian, yang nomor 2 ini adalah pembagian. Sama, kalau ada akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, maka dapat dijadikan satu, A per B ya kan, akar pangkat N dari A per B, seperti itu ya. Hampir sama kayak sifatnya di bilangan pangkat gitu ya. Langsung saja ke sifat nomor 3. Sifat nomor 3 ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau Pak Maulana punya P akar pangkat N dari A plus minus ini bisa penjumlahan bisa pengurangan maksudnya ya. Q akar pangkat N dari A. Jadi dapat dijumlahkan dan dapat dikurangkan dengan syarat ini tadi, akarnya itu sejenis, jadi indeks dan radikannya sama. Jadi kalau misal di sini A ini B nggak boleh. Jadi misal ini 5, ini 6 nggak boleh. Jadi harus akar 5, di sini akar 5. Kalau pangkatnya juga harus sama gitu ya. Jadi dia harus sejenis. Itu nanti bisa disama dengankan P plus minus Q ya kan? Kenapa kok bisa dikeluarkan? Karena di sini sama-sama mengandung akar pangkat N dari A. Gitu kan, bisa dikeluarkan seperti ini ya. Untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini perkalian. Lah, kalau perkalian meskipun A sama B-nya ini beda, maksudnya apa? Di sini A ini kan A. Ini baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi kalau beda, kasusnya A ini B, ini 5, ini 6, ini 7, ini 10 gitu kan ya. Bisa kalau dikalikan, tapi kalau penjumlahan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau perkalian meskipun beda itu bisa, tapi dengan syarat pangkatnya tetap sama. Jadi pangkat itu harus sama. Mutlaknya gampangnya tuh kalau pangkat itu untuk dioperasikan kali ataupun dijumlah atau dikurangi itu harus sama. Tapi kalau radikan atau bilangan utamanya, kalau penjumlahan dan pengurangan itu bilangan utamanya harus sama, tapi kalau perkalian nggak harus sama. Maksudnya apa Pak? Di sini loh. A kali B-nya dikalikan, P kali I-nya juga dikalikan gitu. Kalau ini kan P tambah I-nya, tapi ini kan tetap karena dia sama. Kalau ini kan beda, A ini B, jadi juga dikalikan. Jadi misal di sini 3, ini 5, berarti ini 15 kayak gitu ya. Jadi perbedaannya itu yang harus kalian pahami. Penjumlahan itu bisa dioperasikan ketika sama, tapi kalau perkalian itu enggak harus, jadi beda itu boleh. Dengan syarat pangkatnya harus tetap sama. Jadi kalau pangkat 2 sama pangkat 3 ya nggak bisa dioperasikan, maupun dijumlah, dikurangi, maupun dikali gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Oke, yang pertama, dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Akar 54. Jadi akar 54 ini dapat dijabarkan menjadi akar 9 kali 6. Kenapa kok 9 Pak? Lah 9 ini adalah bilangan dari pangkat 2. Pangkat 2 itu maksudnya gimana? Lah ini kan pangkat 2 loh. Lah kalian cari bilangan pangkat 2 yang bisa membagi 54. Kan ada 2 kali 2 itu berapa? 4. 3 kali 3 itu 9. 4 kali 4 16, 5 kali 5 25 dan seterusnya gitu ya. Jadi pembaginya selalu bilangan pangkat, kalau di sini pangkat 2 berarti nyarinya juga pangkat 2 gitu ya, 9. Nah, otomatis
dapat dijabarkan jadi akar 9 dikali akar 6. Akar 9-nya bisa keluar karena akar 9 itu sama dengan 3. Kenapa? 3 kali 3 itu kan adalah 9 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 akar 6. Langsung ke contoh yang kedua. Nah, kalau ini tadi kan tunggal ya, ini ada pembagian. Jadi akar 2/25 gitu kan ya. Jadi kalau kita jabarkan jadi akar 2 per akar 25. Jadi atas diakarkan, bawah diakarkan. Nah, akar 2 kan tetap karena nggak bisa kan. Lah, akar 25 adalah 5. Jadi jawabannya akar 2/5 gitu ya. Oke, untuk contoh nomor 3. Nah, di sini bedanya nomor poin A sama poin C. Lah, poin A kan pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Berarti kalian harus jabarkan yang pangkatnya 3 juga, yang bisa membagi 128 gitu ya. Ketemulah 64. Loh, berapa Pak 64? 64 itu kan pangkat 3 dari 4. 4 kali 4 kali 4 hasilnya kan 64. Gitu kan ya. Dikali 2 kan hasilnya 128. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 64 dikali akar pangkat 3 dari 2 dijabarkan. Nah, ini ketemunya 4. Ya kan 4 di sininya tetap karena nggak bisa toh 2-nya dikeluarkan. Akar 2 pangkat 3 berapa? Nggak bisa. Jadinya tetap gitu ya. Oke, kita akan lanjut di contoh yang keempat atau yang D ya. Di sini ada penjumlahan. Jadi kalau di sini tadi tunggal, di sini adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini ada soal akar 45 ditambah 3 akar 20 dikurangi 5 akar 5. Ingat, syarat dijumlahkan atau dikurangi tadi radikannya harus sama. Karena ini berbeda maka harus kita samakan dulu kan ya. Oke, maka akar 45 ini dirubah menjadi 9 kali 5 gitu kan ya. Akar 3 ditambah 3 akar 20. Akar 20 dirubah menjadi 4 akar 5. Selalu ada bilangan pangkatnya di sini ya. Nah, 9 kan 3 pangkat 2, di sini 4 adalah 2 akar 2. Kenapa kok pangkat 2, Mas? Atau kenapa pangkat 2, Pak? Gitu ya. Karena di sini adalah pangkat 2 gitu ya. Dikurangi 5 akar 5 gitu ya. Oke. Selanjutnya sama Pak Maulana dijabarkan akar 9 akar 5 jadi akar 9 dikali akar 5 ditambah 3 akar 4 kali akar 5 gitu kan ya. Min atau dikurangi 5 akar 5 gitu ya. Akar 9 jadinya 3, akar 5-nya tetap. 3-nya tetap, akar 4 itu 2, akar 5-nya tetap. Dikurangi 5 akar 5. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, karena di sini sama-sama sudah mempunyai radikan yang sama, ada akar 5, ada akar 5, ada akar 5, berarti dapat dikeluarkan akar 5-nya gitu kan ya. Di sini 3 kali 2 ini 6, ini min 5. Jadi 3 tambah 6 kurangi 5 hasilnya 4 akar 5 atau 9 dikurangi 5 adalah 4 akar 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya ke contoh yang terakhir atau nomor 5. 2 akar 3 dikali 3 akar 3 dikurangi 5 akar 2 di dalam kurung ya ini ya. Oke, berarti harus kita kalikan pelangi dulu. Jadi ini dikalikan ini dikalikan ini gitu kan ya. Oke, jadinya seperti ini. 2 akar 3 dikali 3 akar 3 jadinya kan gini. 2 akar 3 kalikan 3 akar 3 ditambah gitu ya. Atau ya kan ditambah ini 2 akar 3 dikali min 5 akar 2. Jadi ditambah dulu kalian biar nggak bingung. Jadi ini dikali min akar 5 akar 2 gitu kan ya. Hasilnya nah di sini 2 kali 3 berapa? Nah, 2 kali 3 ditulis, akar 3 kali akar 3 ditulis juga di sini. Nah, 2 dikali min 5 akar 3 dikalikan 2. Intinya kalau perkalian itu setiap unsurnya itu dikalikan. Enak ya? Oke, 2 kali 3 hasilnya 6. Ya kan? Akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9 gitu kan ya. Di sini 2 kali min 5 itu min 10 gitu kan ya. Ini akar 3 kali akar 2 hasilnya akar 6 gitu ya. Ini kalau di sini tadi langsung min nggak apa-apa karena ini min dikali plus kan hasilnya langsung min. Cuma di sini Pak Maulana jelaskan prosesnya kok bisa ketemu min. Kenapa? Karena di sini positif, di sini negatif. Jadinya nanti pasti min gitu ya. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana, Pak. Belum, tapi kalau ini benar Pak jawabannya benar tapi belum bentuk paling sederhana. Oke, di sini akar 9 kan 3 kali 6 18. Di sini min 10 akar 6. Tetap ya, karena akar 6 nggak bisa. Ya kan otomatis tetap
18 min 10 akar 6 gitu ya. Oke, sampai sini semoga paham. Untuk lebih pahamnya lagi silakan kerjakan latihan di modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Maulana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.